Orang Han dan orang Vietnam, dua keberanian dari dua negeri. Orang Han dan orang Vietnam, dua bangsa, minum air dari sungai besar di Asia, menanam padi basah, dan menanggung sinar matahari dan angin yang sama dari timur. Namun, sejarah telah membentuk mereka menjadi dua temperamen yang berbeda. Di satu sisi, dari dataran luas Sungai Kuning, Truong Giang membentuk ideologi, semua orang kembali ke hati, dan percaya bahwa hanya ada satu pusat, satu dewa, satu budaya yang mampu mengasimilasi semua orang. Di satu sisi, dari sebidang tanah sempit di pesisir Laut Timur yang selalu mengintai badai, banjir, dan serbuan asing, memunculkan semangat kemerdekaan dan kedaulatan. Meski kecil, mereka bertekad berperang sampai titik darah penghabisan. Orang-orang Han bisa menerima membiarkan orang asing duduk di atas tahta, selama mereka mempertahankan struktur kekuasaan dan kemudian berasimilasi kembali dengan penjajah. Orang Vietnam berbeda, pemerintahan asing berarti tidak sah, musuh harus diusir dan hanya setelah memegang kendali barulah perdamaian dapat dipertimbangkan. Satu pihak memuja persatuan yang besar dan bersedia meratakan segala perbedaan demi menjaga ketertiban. Satu sisi hidup dalam struktur desa yang otonom, terikat oleh kasih sayang dan ingatan masyarakat. Pertentangan itulah yang menyebabkan dua bangsa, meskipun bersebelahan, mengikuti dua jalan yang berlawanan. Sebuah kerajaan raksasa yang ganas sekaligus berkuasa, dan sebuah negara kecil namun tangguh, yang selalu menjaga batas spiritual yang tidak dapat diganggu-gugat. Geografi, morfologi, dan pembentukan temperamen. Jika kita melihat peta, kita akan melihat mengapa orang Han dan orang Vietnam memiliki dua temperamen yang berbeda. Peradaban Han, juga dikenal sebagai peradaban Huaxia, dimulai di delta antara dua sungai besar, Sungai Kuning dan Sungai Yangtze. Ini adalah tanah yang sangat subur, gandum dan padi basah keduanya tumbuh dengan baik, produksi pangan yang melimpah menciptakan kondisi untuk meroketnya populasi dan pusat-pusat kekuasaan segera muncul. Ketika masyarakat tidak perlu lagi mengkhawatirkan pangan dan sandang, mereka akan berpikir untuk mengorganisir masyarakat dalam skala yang lebih besar. Sistem jalur air yang menghubungkan utara dan selatan dan kemudian kanal raksasa Daivan Ha mengangkut beras dan tentara dalam jumlah besar. Kondisi alam yang mendukung inilah yang menjadikan gagasan tentang kesatuan besar, pusat untuk mengatur seluruh dunia, menjadi masuk akal dan hampir tak terelakkan. Pada tahun 221 SM, Qin Shi Huang menenangkan para pengikut dan membuka era kekaisaran terpusat. Setelah itu, dinasti-dinasti seperti Han, Tang, dan Song secara berturut-turut mengkonsolidasikan kekuasaan pusat, meninggalkan keyakinan di benak masyarakat Han bahwa sebuah negara besar hanya dapat beroperasi dengan perintah kaku dari pusat. Berbeda dengan tempat lahir raksasa tersebut, Vietnam tampak di peta sebagai sebidang tanah sempit yang terjepit di antara pegunungan Truong San dan Laut Timur yang membentang dari utara ke selatan. Delta Sungai Merah, meskipun kaya, memiliki wilayah yang kecil dan mudah terancam oleh banjir, badai, dan perang. Oleh karena itu, penduduk Vietnam harus selalu hidup dalam posisi bertahan. Sebelum terjadi bencana alam, mereka harus membangun tanggul, dan sebelum penjajah asing, mereka harus membangun jaring. Kondisi kehidupan yang sulit tersebut menciptakan struktur sosial yang terikat erat dengan komunitas basis, yakni desa. Masyarakat di desa-desa saling mengandalkan, berbagi upaya, dan berkontribusi dalam memerangi banjir dan melawan musuh. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan, peraturan raja lebih rendah dari peraturan desa. Selama berabad-abad hilangnya realitas kekuasaan pusat, seringkali kekuasaan tersebut digantikan oleh kekuasaan komunitas otonom yang kecil namun sangat kuat. Konvensi desa, festival desa, dan adat istiadat setempat adalah hukum tidak tertulis yang menjaga komunitas tersebut tetap beroperasi, dan bila diperlukan, hal-hal tersebut menjadi kekuatan pemersatu untuk melawan musuh yang jauh lebih besar. Dua tokoh nasional. Dari kedua landasan geografis dan morfologi tersebut, terbentuk pula dua kepribadian bangsa. Orang Han, familiar dengan wilayah yang subur dan luas, percaya pada tatanan kesatuan yang besar dan kekuatan pusat yang cukup kuat untuk mempertahankan kemakmuran. Mereka cenderung menerima keberadaan dinasti yang berbeda sekalipun, asalkan pusat kekuasaannya tidak runtuh. Kemudian, mereka menggunakan keunggulan budaya mereka yang cemerlang dan populasi yang besar untuk mengasimilasi kekuatan penyerang secara terbalik. Misalnya, suku Hitan, dinasti Liao, Mongol, dinasti Yuan, atau suku Jurchen, dinasti Jin, dinasti Qing, semuanya berasimilasi terbalik, dan pada akhirnya orang terakhir yang memperoleh kekuasaan tetaplah orang Han. Masyarakat Vietnam, hidup dalam ruang yang sempit dan berisiko, mereka menganggap kedaulatan dan identitas sebagai garis merah. Kehilangan itu berarti kehilangan segalanya. Itu sebabnya rakyat Vietnam rela menanggung akibatnya, bahkan mengorbankan keuntungan ekonomi jangka pendek demi melindungi kemerdekaan dan otonomi. Satu pihak percaya pada kekuatan tatanan yang besar, pihak lain percaya pada kekuatan komunitas kecil dan semangat perlawanan. Dua landasan geografis yang berbeda inilah yang secara diam-diam telah membentuk dua temperamen nasional, sebuah kerajaan kontinental yang luas dan sebuah negara kecil namun tangguh. Dinasti Surgawi Tengah dan kerajaan kecil yang tangguh. Dalam sejarah Timur, tidak ada gagasan yang meninggalkan bekas yang lebih dalam daripada Tien Hakuan, Tiongkok. Sejak dinasti Youo, terbentuklah sebuah tatanan, putra surga,
dengan mandat surga untuk memerintah seluruh dunia. Perspektif tersebut tidak hanya melegitimasi kekuasaan pusat namun juga membuka jalan bagi ambisi ekspansionis. Bagi mereka, masyarakat sekitar hanyalah bawahan, dan jika perlu menunjukkan rasa terima kasihnya, mereka semua dianggap bagian dari perintah yang diberikan oleh Putra Langit. Itu sebabnya ketika bangsa asing seperti Khitan, Jurchen, Mongol atau Manchu menaklukkan dataran tengah, mereka tidak dianggap tidak sah. Sebaliknya, selama mereka menduduki pusat dan memegang tahta, mereka akan langsung diakui sebagai dinasti yang sah. Dalam alur sejarah, dinasti Yuan atau Qing dalam sudut pandang sejarah Tiongkok ditempatkan setara dengan dinasti Han, Tang, dan Song. Karena yang terpenting bukan warna kulit atau asal-usulnya melainkan pemeliharaan poros tengahnya. Lambang, semua orang kembali ke hatinya. Dari sana, orang-orang Han mampu mensinisasikan para mantan penakluk dan menjadikan mereka bagian dari keluarga besar Tiongkok. Namun, ideologi yang sama juga memiliki sisi gelap yang sulit disembunyikan. Ketika suatu budaya menempatkan dirinya sebagai pusat dunia, ia akan dengan mudah mengabaikan, atau bahkan menghapus, keberagaman identitas di sekitarnya. Proses asimilasi dari dalam merupakan kekuatan yang menciptakan keberlanjutan Tiongkok, namun dari luar merupakan mimpi buruk bagi masyarakat perbatasan. Kebudayaan yang lebih kecil terus-menerus dibubarkan, identitas diratakan, meninggalkan pergesekan yang berlangsung ribuan tahun di perbatasan antara suku Han di utara, barat, dan bahkan selatan. Di Vietnam, kami memilih jalur yang sangat berbeda. Legitimasi di sini dikaitkan dengan kemandirian nasional. Dari Nam Quoc San Ha, karya Li Tuong Kiat hingga Binh Ngo Dai Chao, karya Nguyen Trai, masyarakat Vietnam selalu menegaskan dengan sangat jelas, kekuatan asing manapun yang memaksakan kekuasaan di negeri ini adalah tidak sah. Legitimasi hanya ada ketika rakyat Vietnam mengendalikan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, setiap kali mereka diserang, reaksi pertama rakyat Vietnam bukanlah menerima dan menunggu waktu yang tepat, melainkan melawan sampai akhir. Bagi masyarakat Vietnam, kemerdekaan adalah sebuah jalan hidup yang tidak bisa ditawar-tawar. Hanya setelah mengalahkan penjajah asing dan mendapatkan kembali inisiatif barulah Vietnam mempertimbangkan perdamaian atau hubungan diplomatik. Perbedaan intinya terletak pada kenyataan bahwa orang-orang Han mengutamakan menjaga stabilitas dan menjaga negara pusat, sehingga mereka bersedia menerima pemerintahan asing selama struktur kekuasaan tetap dipertahankan, hanya untuk kemudian membalikan Hanisasi. Rakyat Vietnam mengutamakan pelestarian kedaulatan nasional. Bagi sebidang tanah kecil, kehilangan kemerdekaan berarti kehilangan segalanya. Itu sebabnya pemerintahan asing tidak pernah dianggap sah dalam sejarah Vietnam, tidak peduli berapa lama penjajah tersebut berkuasa. Mekanisme retensi pengetahuan dan kedalaman budaya. Jika geografi dan politik membentuk suatu bangsa, maka mekanisme penyimpanan pengetahuan turut menentukan kedalaman budaya. Dalam aspek ini, perbedaan antara orang Han dan orang Vietnam terlihat sangat jelas. Tiongkok telah lama disebut sebagai peradaban kertas dan tinta. Sejak Simakian menyusun catatan sejarah dan Ban Gu menulis kitab Han, atau lebih luas lagi, 24 sejarah, mereka telah meletakkan dasar bagi sejarah profesional. Setiap dinasti memiliki perhatian sistematis dan pencatatan standar. Sistem pemilu semakin memperkuat hal itu. Untuk lulus ujian, siswa harus menghafal kitab klasik dan memahami tulisan sastra teladan. Ketika teknologi percetakan lahir, Tiongkok memiliki keuntungan yang lebih besar dalam memproduksi dan mengedarkan buku, menciptakan harta karun yang sangat besar mulai dari karya klasik Konfusianisme hingga novel episodik seperti 4 karya besar terkenal. Berkat ini, masyarakat Han memiliki ingatan jangka panjang yang dijamin oleh kertas dan institusi, memberi mereka kemampuan untuk melihat jauh ke depan dan menjaga kesinambungan budaya selama ribuan tahun. Sedangkan masyarakat Vietnam mempunyai jalan yang berbeda. Negara kecil, perang yang terus-menerus, dan bencana alam yang sering terjadi membuat menyimpan harta karun ke dalam dokumen yang banyak menjadi sebuah kemewahan. Hal ini pula yang menjadi kelemahan dalam perjalanan pelestarian budaya Vietnam. Namun masyarakat Vietnam mempunyai cara tersendiri untuk melestarikannya, ingatan masyarakat dan kemampuan melokalisasi pengetahuan asing. Seperti kepercayaan terhadap pemujaan Dewi Ibu, sistem candi, dan adat istiadat festival desa merupakan arsip budaya yang hidup. Kisah-kisah sejarah dan puisi-puisi yang diturunkan secara lisan melalui lagu daerah, nyanyian, dan nyanyian daerah telah menciptakan memori kolektif yang mendalam. Masyarakat Vietnam juga selalu kreatif dalam mengubah apa yang mereka pinjam menjadi milik mereka. Dari karakter Tiongkok, kami membuat karakter Nom untuk mempertahankan bahasa Vietnam. Kemudian bahasa nasional juga membuka pintu ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat di zaman modern ini. Hal ini dapat disebut sebagai kekuatan berpikir adaptif, yaitu kemampuan untuk mengubah pihak asing menjadi alat untuk mengabdi pada identitas nasional. Kekuatan pendekatan ini adalah fleksibilitas dan kepraktisannya. Dalam situasi yang terus-menerus terancam, masyarakat Vietnam memprioritaskan hal-hal yang mendesak, kelangsungan hidup terlebih dahulu, dan kemudian mempertimbangkan hal-hal yang bersifat jangka panjang. Namun, harus dikatakan juga bahwa keterbatasan akan terungkap melalui arsip dokumen Tiongkok yang sangat besar. Warisan tertulis Vietnam semakin tipis, terputus, dan hilang.
Hal ini berdampak signifikan terhadap penelitian, pewarisan dan penegasan posisi budaya di kancah internasional. Oleh karena itu, perbedaannya cukup jelas. Masyarakat Han menganggap pengarsipan sebagai landasan untuk menjamin umur panjang bangsa, sementara masyarakat Vietnam menganggap adaptasi dan pelestarian inti arsip sebagai hal yang paling penting. Satu sisi memiliki keunggulan visi jangka panjang melalui penyimpanan, sisi lain memiliki kekuatan dalam memikirkan solusi tangkas dalam fluktuasi. Toleransi, asimilasi, dan perlawanan selektif. Salah satu perbedaan mendasar antara orang Han dan orang Vietnam adalah cara mereka menghadapi orang lain, dengan orang asing, dan bahkan nilai-nilai asing. Orang Han, karena memiliki budaya yang hebat dan poros kekuasaan yang kuat, mereka seringkali memilih jalur toleransi daripada konfrontasi jangka panjang. Ketika dinasti Yuan atau Qing mendominasi dataran tengah, mereka dengan cepat dianggap sebagai dinasti yang sah. Yang penting bukanlah asal-usul mereka, namun fakta bahwa mereka memegang pusat kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, para penakluk tersebut terserap oleh budaya Han, mulai dari bahasa dan tulisan hingga institusi dan gaya hidup. Kemampuan untuk belajar dan meminjam hal-hal baru dan menjadikannya milik Anda dalam skala besar telah membantu Tiongkok pulih berkali-kali setelah pergolakan besar. Namun, ketika skala kekaisaran terlalu besar dan kekuasaan pusat terlalu kuat, toleransi dengan mudah berubah menjadi asimilasi yang dipaksakan. Semua perbedaan budaya direduksi menjadi standar yang sama, Han. Kelompok etnis kecil di daerah terpencil berisiko tersingkir, kehilangan bahasa, adat istiadat, dan bahkan ingatan kolektif. Vietnam, dengan pengalaman ribuan tahun di bawah dominasi utara, Vietnam memahami bahwa menerima pemerintahan asing berarti kehilangan segalanya. Oleh karena itu, refleks pertama orang Vietnam adalah melawan dulu, belajar kemudian. Namun sebaliknya, masyarakat Vietnam juga mempunyai semangat untuk mengubah budaya asing menjadi budaya asli. Misalnya, 3 agama yang asalnya sama, Konfusianisme, Buddha, dan Taoisme hidup berdampingan dalam ruang budaya Vietnam yang sama, merupakan demonstrasi nyata keterbukaan dalam batas-batas tertentu. Hukum adat desa yang hidup bersama dengan hukum kerajaan membantu mempertahankan identitas dan mempelajari institusi baru. Orang-orang Han mempunyai keuntungan karena mereka bisa membuka diri di masa damai, mengumpulkan dengan sangat cepat dari serapan asing, namun risikonya adalah homogenisasi yang kaku menyebabkan hilangnya keberagaman. Orang Vietnam memiliki keuntungan dalam menjaga identitas dan kedaulatan mereka, namun terkadang kewaspadaan yang berlebihan di masa damai menunda peluang reformasi. Struktur kekuasaan, unifikasi besar dan desa otonomi. Tiongkok, dengan tradisi unifikasi besar, selalu mendukung poros tengah yang kuat, tempat semua kekuatan politik, ideologi, dan ekonomi bertemu. Sejak masa Qin Shi Huang, penyatuan penulisan, pengukuran, hukum, dan perpajakan menciptakan landasan bagi beroperasinya sebuah kerajaan besar. Berkat kekuatan terkonsentrasi tersebut, Tiongkok dapat menggelar proyek-proyek besar seperti tembok besar, terusan besar, atau sistem militer dan pemerintahan di seluruh negeri. Struktur ini memungkinkan mobilisasi sumber daya dalam skala besar, menjaga tatanan sosial yang stabil selama berabad-abad. Namun model tersebut juga meninggalkan sisi negatifnya. Ketika semuanya terpusat, konsensus berisiko menjadi konsensus yang dipaksakan. Pembersihan ideologis dari pembakaran buku dan penguburan Konfusianisme, dinasti Qin hingga kebijakan politik dinasti selanjutnya menunjukkan bahwa ketika pusat kekuasaan melakukan kesalahan, konsekuensinya akan menyebar ke seluruh kekaisaran. Sebaliknya, Vietnam berkembang di bawah struktur kekuasaan yang berlapis-lapis, di mana pusatnya ada tetapi tidak dominan secara mutlak. Selama berabad-abad, desa masih menjadi pusat perhatian. Desa bukan hanya sekedar unit administratif dan ekonomi, namun juga unit sosial politik yang memiliki hukum adat dan konvensi tersendiri. Negara ini mungkin kecil tetapi tangguh dalam menghadapi bencana alam dan perang. Saat musuh datang, desa bisa menjadi benteng. Ketika banjir datang, masyarakat bisa mengatasinya sendiri. Struktur terdistribusi tersebut telah berkali-kali membantu Vietnam mengatasi krisis bahkan ketika pemerintah pusatnya lemah. Namun, batasannya adalah ketika setiap desa dan komune terlalu kuat dan otonom, negara akan jatuh ke dalam situasi setiap orang melakukan urusannya sendiri. Seringkali sulit bagi pemerintah pusat untuk menerapkan reformasi skala besar atau mempertahankan disiplin yang terpadu. Hal ini menjelaskan mengapa sejarah Vietnam sering menyaksikan reformasi yang tidak selesai atau terhenti karena koordinasi antara tingkat atas dan bawah tidak terlalu erat. Pelajaran untuk modernitas. Tiongkok memiliki kapasitas untuk mengatur proyek-proyek raksasa namun tidak memiliki mekanisme untuk mengontrol kekuasaan, sehingga menimbulkan risiko terulangnya kesalahan sistemik. Vietnam memiliki modal sosial masyarakat yang besar, namun kohesi desa perlu dilembagakan dan dimodernisasi agar tidak terbatas pada struktur lokal. Tantangan Vietnam saat ini adalah mengubah kekuatan komunitas menjadi kekuatan nasional. Bagaimana tidak hanya bersatu saat ada insiden, tapi juga menjaga koordinasi yang kuat di masa damai. Jika kita harus menemukan garis tak kasat mata untuk membedakan antara Han dan Vietnam, maka itu adalah garis dalam cara masing-masing negara memandang dirinya sendiri dan menghadapi dunia luar. Orang Han, sejak awal,
mereka menganggap diri mereka sebagai pusat peradaban. Dalam pemikiran tradisional, Tiongkok adalah dinasti surgawi, masyarakat di sekitarnya adalah orang barbar, imigran, beludru, musuh. Dari situlah terbentuk kepribadian yang sangat menghargai diri sendiri, menjaga budaya Han sebagai pelindung jiwa bangsa. Ketika berhadapan dengan orang asing, mereka cenderung bersatu secara internal dengan gagasan umum untuk mempertahankan identitas Han dan menolak hibridisasi. Namun rasa percaya diri tersebut terkadang berubah menjadi mentalitas agresif dan eksklusif sehingga menyebabkan mereka menghadapi permasalahan internal antar daerah otonom atau antar suku di negara tersebut. Rakyat Vietnam memiliki mentalitas negara kecil namun berdaulat besar. Luas wilayah dan jumlah penduduknya kecil dibandingkan dengan Tiongkok, namun semangat cinta diri masyarakat Vietnam terhadap penjajah asing sangat kuat. Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali penjajah dari utara jatuh, seluruh rakyat Vietnam berdiri dengan suara bulat. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Vietnam mengedepankan keharmonisan masyarakat, menghargai cinta kasih bertetangga, saat api padam, kami saling mendukung. Meskipun negaranya kecil, masyarakat Vietnam selalu menjaga rasa kedaulatan dan identitas nasional yang jelas. Namun sisi buruknya adalah kewaspadaan yang tinggi terhadap negara asing terkadang dapat dengan mudah berubah menjadi sikap konservatif, yang dapat mengakibatkan hilangnya peluang kerjasama dan inovasi. Tantangan yang ada saat ini adalah bagaimana menjaga batasan-batasan spiritual dan melestarikan identitas tanpa mengubahnya menjadi tembok yang menghalangi integrasi. Perbedaan Tiongkok-Vietnam bukan merupakan bawaan lahir tetapi terutama disebabkan oleh kondisi geografis dan institusi sejarah. Bagi Vietnam, yang patut dijunjung tinggi adalah semangat kemandirian, semangat solidaritas jika terjadi suatu kejadian, dan kecerdasan dalam memilih lokalisasi. Bagi Tiongkok, pelajaran yang dapat dipetik bukanlah untuk menyangkal model unifikasi yang besar, namun untuk menyadari secara jelas sisi negatifnya. Jika ditempatkan dalam konteks globalisasi, pelajaran terbesarnya adalah bahwa kekuatan nasional tidak terletak pada homogenitas, namun pada kemampuan mempertahankan identitas inti sambil menghormati, menoleransi, dan bekerja sama dengan keberagaman. Apakah Anda ingin saya merangkum perbedaan-perbedaan ini dalam tabel perbandingan agar lebih mudah diikuti?